Selamat pagi pemirsa, kita hadirkan informasi pertama. Ini ada dua kelompok remaja terlibat tawuran di permukiman padat penduduk, tepatnya di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kedua kelompok remaja itu saling serang menggunakan kayu hingga senjata tajam. Warga sekitar tidak tahu pemicu tawuran ini. Menurut warga setempat, dua kelompok remaja yang tawuran itu bukanlah warga sekitar. Tawuran membuat warga sekitar resah lantaran tawuran di daerah Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ini kerap terjadi, terutama di setiap malam minggu. Meski sempat terlibat perkelahian sengit, namun aksi keduanya baru usai saat sejumlah warga yang geram langsung membubarkan dua kelompok remaja tersebut. Warga sekitar kini berjaga agar wilayahnya tidak dijadikan lokasi tawuran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini, hari Minggu? Insya Allah sehat walafiat. Semoga lagi beraktivitas, mungkin berolahraga, sarapan bersama keluarga, atau menonton TV One. Iya, harus itu ya, sambil sarapan putar nih TV One. Karena kita sudah menyiapkan beragam informasi, salah satunya yang juga mengagetkan kita semua, bahwa kita kadang-kadang suka bingung kan, judi online ini satu tumbuh 1000, tapi ternyata nggak bisa memang ada oknum ordel ya yang kemarin juga sudah diamankan terkait juga mengamankan situs-situs judi online. Kurang lebih ada 1000 situs yang diamankan dengan total keuntungan yang mereka dapatkan nih 10 dari 11 orang ternyata adalah staf ataupun pegawai dari Komdiji. Iya, jadi bagaimana tidak tergiur, mereka bisa meraup keuntungan total dari 1000 situs yang tidak dia blokir nih bisa dapat 8,5 M. Wow. Ini sangat menggiurkan, sehingga itulah yang membuat mereka ingin memperkaya diri, menyalahgunakan wewenang, harusnya blokir malah dibina. Nah itu dia, nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen dialog, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini ada sebuah gedung sekolah dasar negeri di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara yang ludes terbakar. Para siswa pun panik dan lari berhamburan keluar, tapi syukurnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat menghanguskan gedung sekolah dasar negeri 115 di Desa Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Kobaran api dengan cepat membakar dan menghanguskan ruang semi permanen di ruang kelas 6. Sejumlah peralatan dan perlengkapan belajar juga ludes, termasuk buku paket, buku catatan siswa, serta beberapa telepon genggam milik siswa, serta arsip-arsip sekolah. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Halmahera Selatan tiba di lokasi. Kabar pilihan berikutnya pemirsa, di tengah panas terik yang melanda Jakarta dan sekitarnya, kebakaran kembali terjadi. Kali ini sebuah gudang penyimpanan bahan bangunan terbakar hebat hingga membutuhkan 12 mobil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran. Pemirsa, pada Sabtu sore, gudang penyimpanan bahan bangunan di Jalan Kedoya Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat ini musnah terbakar. Petugas damkar pun dikerahkan ke lokasi kejadian. Dan Damkar Jakarta mengerahkan kurang lebih 12 mobil damkar untuk menangani kebakaran ini karena material dalam gedung berupa karet dan juga plastik ini akhir membuat pemadaman ini sulit untuk dilakukan. Masih dari informasi kebakaran pemirsa, api yang membakar pabrik PT Jati Perkasa Nusantara telah berhasil dipadamkan. Tim pemadam kebakaran ini bergerakkan 8 armada untuk melakukan pendinginan. Kebakaran pabrik membuat pakan ternak yang menggunakan minyak sebagai bahan baku ini berhasil dipadamkan setelah 23 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Anggota tim rescue di Damkar Kota Bekasi mengatakan lokasi kini sudah kondusif. Meski demikian, untuk mencegah timbulnya api, tim masih terus melakukan pendinginan.
Informasi berikutnya pemirsa, mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat malam tadi. Sepasang suami istri yang tengah mengendarai sepeda motor tewas usai tersangkut mobil. Pemirsa, menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi saat minibus berwarna hitam berpenumpang satu keluarga dikendarai oleh seorang ibu parubaya. Mobil melaju dari arah Jalan Latu Menteng, Jakarta Barat menuju ke Pluit. Saat di lokasi, mobil tiba-tiba menabrak sejumlah sepeda motor. Setelah menabrak, mobil tidak berhenti, justru pengemudi ini malah tancap gas dan meninggalkan lokasi. Sepasang suami istri yang sedang mengendarai sepeda motor menjadi korbannya dan keduanya tewas di lokasi setelah tersangkut mobil dan ikut terseret. Mobil ini baru berhenti setelah menabrak separator jalan dan kedua jasad korban pasangan suami istri kemudian dibawa ke RSUD Tangerang. Sementara untuk mobil dan juga pengemudinya sudah dibawa ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Pemirsa, dari Jakarta kita bergeser ke Bangkalan. Ada dua orang asing terekam kamera sedang melakukan aksi hipnotis. Ini di sebuah toko milik warga di Madura, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, seorang WNA tersebut menghampiri sebuah toko di wilayah Galis, Bangkalan, Madura dengan alasan membeli barang kebutuhannya. Tidak disadari oleh pelayan toko, kedua WNA tersebut sudah menghipnotis penjaga toko. Setelah menghipnotis, ia lalu mengambil uang Rp500.000 kemudian melarikan diri. Hingga saat ini polisi masih mengejar dua warga negara asing tersebut. Ini kayaknya udah kasus yang kesekian kali ya. Ya, hipnotis ya. Hipnotis yang dilakukan oleh warga negara asing. Ya, harap berhati-hati untuk Anda yang memiliki toko-toko kelontong. Sepertinya modus yang kerap kali dimanfaatkan oleh WNA ya, itu dia. Di tanah air. Pemirsa, seorang anggota TNI dikeroyok ormas di Jalan Gandaria Tengah, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, aksi pengeroyokan tersebut berhasil terekam kamera CCTV. Terlihat korban ini sedang minum kopi di sebuah kedai, namun tiba-tiba didatangi 8 orang dari ormas yang menumpang 4 sepeda motor. Pelaku melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban menghindar dan memilih berlari hingga dikejar oleh para pelaku yang menggunakan senjata tajam. Polisi akhirnya berhasil menangkap 1 orang pelaku dan hingga kini masih didalami kasus pengeroyokan anggota TNI tersebut. Kita ke informasi selanjutnya, sejumlah anggota polisi diperiksa Bitpropam Polda Lampung terkait penemuan mayat di pinggir jalan tol ruas Bakaheni, Terbanggi Besar kilometer 03, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kasus penemuan mayat bernama Manda Purnomo tersebut diduga dibunuh dan adanya keterlibatan oknum anggota kepolisian. Pihak kepolisian Polda Lampung telah memintai keterangan terhadap sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut. Selain dimintai keterangan, tim gabungan penyidik Polres Lampung Selatan dan Polda Lampung juga telah melakukan otopsi terhadap jasad korban untuk mengetahui penyebab tewasnya korban. Pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya dan juga nanti akan ada dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini Presiden Prabowo Subianto bernyanyi dan juga berjoget di hadapan ribuan anggota Gerakan Solidaritas Nasional di Indonesia di arena Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya di Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, Presiden Prabowo meminta anggota GSN yang hadir memilih 2 opsi, mendengarnya melanjutkan pidato selama setengah jam ke depan atau menyudahi pidato dan mendengar jajarannya bernyanyi. Saudara Kodari, berbuat yang nyata. Saat para menteri dan jajaran kabinet bernyanyi, Prabowo bergabung dan ikut bernyanyi lagu O Ulate, lagu asal Saparua, Maluku. Tokoh-tokoh nasional.
Pergi ke kota ke rumah guru, asik. Beli sawo ke Kemayoran, asik. Kita sambut presiden baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ulade, Tanjung Ulade, Tanjung Sibarade, Tanjung Ulade. Sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ulade, Tanjung Ulade, Tanjung Sibarade, Tanjung Ulade. Suasana bertambah meriah saat penyanyi bersuara fenomenal Putri Aryani bernyanyi di atas panggung. Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto mengiringi dengan berjoget bersama jajaran Menteri Kabinet. Tumpah seair, tumpah sudair, mana jane sahabat dikai, tumpah seair, tumpah sudair, mana jane sahabat dikai, apa tuh merah agak dosa. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Wah, sayang banget cuma sedikit ya. Nahan diri dari tadi kayak Rati buat ikutan joget. Ya, kalau tadi Presiden Prabowo Subianto asik bernyanyi dan berjoget, ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek pembangunan di Kota Solo, Jawa Tengah. Sejumlah proyek yang ditinjau merupakan proyek yang dibangun pada saat Gibran menjabat sebagai Wali Kota Solo. Salah satu proyek yang dikunjungi Wapres Gibran ialah revitalisasi Gor Indoor Manahan Solo. Gibran tampak serius melihat kondisi gor yang sedang dibangun. Sebelumnya Gibran sempat meninjau uji coba tram otonomus atau battery tram di stasiun Purwosari Solo. Selain itu pemirsa, Gibran juga meninjau proyek Simpang Joglo, yaitu proyek rel kereta api layang. Lalu bergeser ke kolam renang Tirto Moyo dan terakhir Gibran meninjau proyek Rumah Sakit Jantung Emirates. Saat malamnya Gibran berencana mengunjungi Ngar Sopuro melihat night market dan juga pedestrian di Gatot Subroto. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, kembali menegaskan komitmen Kadin untuk mendorong stabilitas ekonomi dan kemakmuran masyarakat di dunia usaha. Hal tersebut disampaikan saat Anindya Bakri menghadiri acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Anindya mengungkap Presiden Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina menginginkan pertumbuhan ekonomi hingga swasembada di berbagai bidang, yaitu pangan, energi, dan air yang tumbuh berkelanjutan. Untuk itulah Kadin Indonesia bertekad membantu menstabilkan ekonomi dan memakmurkan masyarakat di dunia usaha. Dunia usaha membutuhkan suatu kestabilan, suatu kedamaian, dan suatu ketenangan dalam iklim politik. Dan saya melihat ini contohnya ingin sekali Pak Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina GSN dan Pak Rosad sebagai Ketua Umum menciptakan iklim ini. Nah, menurut saya iklim inilah yang bisa membuat kami di dunia usaha membangun sesuatu di atasnya. Kadin selalu setia mendampingi pemerintah, apalagi beliau baru mulai dan sejak dari MPR kemarin arahannya untuk bisa membantu menstabilkan ekonomi, memakmurkan masyarakat, dan saya lihat program-program yang kelihatan akan diluncurkan seperti 6 juta
rekening pinjaman dari nelayan dan juga petani yang mau diampuni. Saya rasa itu bagus karena bisa membuat mereka bebas dan bahkan melanjutkan usahanya kembali. Nah, Rati, kita juga ingin tahu nih apa aja sih sebenarnya aktivitas yang akan dilakukan Pak Jokowi pasca dia sudah tidak menjadi presiden. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi mengungkapkan telah mendapatkan dukungan dan arahan dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Ahmad Lutfi saat ditanya awak media mengenai kemungkinan Jokowi menjadi juru kampanyenya. Menurut Lutfi, nilai-nilai keteladanan Jokowi yang merakyat itu akan ia pegang bila terpilih menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Sebelumnya, paslon Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Diarahkan beliau, jadi saya sudah diarahkan, beliau mendukung saya, Pak Jokowi. Beliau sangat antusias sekali, bahkan nanti mungkin akan jadi ikut dengan kami untuk memberikan voting. Karena bahwa prinsip ngopeni ini adalah prinsip keteladanan yang sudah diteladani oleh Bapak kita, Bapak Jokowi, untuk memberikan keteladanan kita di masyarakat. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita ke Bantul. Sesosok mayat pria ditemukan warga di area persawahan Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu petang kemarin. Kejadian berawal ketika salah seorang warga yang sedang berjalan kemudian menemukan sesosok mayat tertelungkup di sekitar tanaman jagung. Setelah itu, warga melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan aparat polisi yang datang langsung melakukan olah TKP dan juga mengidentifikasikan korban. Hasil penyelidikan polisi ternyata diketahui korban ini bernama Marianto alias Ngatiman. Korban diduga tewas akibat sabit yang dibawanya untuk mencari rumput mengenai leher dari korban saat korban terjatuh karena lari menghindari hujan. Dari olah TKP dan pemeriksaan medis ini tidak ditemukan adanya luka akibat unsur lain sehingga jasad korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sindikat judi online Judol, ini jaringan internasional yang memiliki nilai transaksi hingga puluhan miliar rupiah berhasil dibongkar aparat kepolisian. Direktorat Cyber Bareskrim Polri menyita uang tunai 70 miliar rupiah lebih sebagai barang bukti. Bareskrim Polri berhasil membongkar judi online berskala internasional yang dikendalikan warga negara Cina. Situs judi online yang terungkap menggunakan modus fasilitas deposit yang murah sehingga menggiurkan masyarakat. Bahkan pola deposit uangnya tanpa menggunakan email dan nomor ponsel. Setidaknya ada 7 tersangka yang diringkus, yakni 1 WNA dan 6 orang Indonesia. Direktorat Siber Bareskrim Polri menyita uang tunai hingga 70 miliar lebih sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan, dalam hal ini penyidik berhasil mengungkap fakta bahwa aliran dana terkait permainan judi online dari situs slot 82/78 ini dialirkan melalui beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh beberapa orang. Untuk itu kami telah melakukan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Antara lain, tersangka HEJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit atau withdraw pemain, yaitu PT AJT dan PT MLT. Tersangka HAJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai direktur dan komisaris dari perusahaan penyedia jasa keuangan lainnya. Kali ini kami telah berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai dengan total jumlah 70 miliar 138 juta rupiah. Para tersangka dijerat pasal berlapis diantaranya tentang informasi dan transaksi elektronik serta tindak pidana transfer dana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan.
Kita ke Kabupaten Pangkep, pemirsa. Aparat gabungan dari Polres Pangkep, Sulawesi Selatan menggerebek judi sabung ayam yang dilakukan di tengah sawah di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas judi sabung ayam di kampung mereka. Puluhan pejudi ini lari kocar-kacir saat digerebek oleh aparat kepolisian. Aksi kejar-kejaran antara aparat dengan para penjudi pun tidak terelakkan. Dalam pengejaran, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku. Dari lokasi penggerebekan pun, polisi menyita 15 unit motor, 5 ekor ayam, dan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti. Kedua pelaku yang tertangkap dibawa ke Mapolsek Labakang untuk proses hukum lebih lanjut. Dan masyarakat pun berharap setelah kejadian ini tidak ada lagi judi sabung ayam di wilayah mereka. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komplotan penipuan berkedok penggandaan uang berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Cianjur, Jawa Barat. Untuk meyakinkan para korbannya, para pelaku ini menyiapkan uang palsu hampir 1 triliun rupiah. Inilah kelima pelaku penipuan berkedok penggandaan uang, salah satunya ibu rumah tangga yang berhasil ditangkap di sebuah villa di wilayah Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Para pelaku ini mempunyai peran masing-masing mencari korbannya yang sedang ada masalah ekonomi atau ingin cepat kaya. Salah satu pelaku membuka yayasan untuk dijadikan konsultasi para korbannya untuk investasi. Sedangkan pelaku lainnya mengaku sebagai orang yang bisa mengeluarkan hasil penggandaan mata uang asing dan rupiah sesuai permintaan para korbannya. Petugas kepolisian juga menerima laporan dari warga adanya peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 dan mata uang asing yang disembunyikan di sebuah villa tak berizin oleh para pelaku. Selain uang palsu senilai ratusan juta rupiah, petugas mengamankan benda-benda klinik yang dijadikan ritual penggandaan uang untuk meyakinkan para korbannya. Pelaku ini mengaku aksi penipuan berkedok penggandaan uang ini mendapat keuntungan 500 juta rupiah. Ini masih ada aja orang yang percaya kalau bisa menggandakan uang ya. Ini jalan pintas buat cepat kaya. Bukan jadi kaya jadi rugi gitu ya, bukan jadi untung jadi buntung malah. Baik, kita akan mendalami mengenai hal ini dengan Ibda Muslikan, Kasih Humas Polres Cianjur yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasih Humas. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, kita tahu update-nya memang saat ini sudah diamankan para pelaku penggandaan uang. Tapi sebenarnya sudah berapa lama para pelaku melakukan aksinya? Kemudian modus operandinya seperti apa ini Pak? Menurut keterangan yang digali oleh penyidik, menurut keterangan tersangka ini bahwa para tersangka ini melakukan aksinya ini dalam kurun setahun 2 tahun ke belakang. Kemudian modus yang dilakukan yaitu dengan cara berkedok sebagai yayasan. Salah satu programnya yaitu jual beli mata uang asing. Kemudian di samping itu juga yayasan ini membuka konsultasi masalah pribadi dan keuangan. Kemudian dari situ dijanjikan juga untuk dapat bisa menggandakan uang sampai 10 kali lipat, Mbak. Ya Pak Muslikan, bagaimana cara para pelaku ini untuk merekrut atau menemukan para korban? Apakah melalui iklan atau seperti apa, Pak? Sementara dalam rekrut ini dapat dilakukan yaitu dengan melalui komunikasi maupun kenal sebelumnya. Kemudian dari mulut ke mulut disampaikan bahwa yayasan ini dapat menggandakan uang, begitu Mbak. Ya, kalau masing-masing pelaku ini perannya apa saja Pak? Karena kan pelaku ini lebih dari 1 orang begitu ya. Apa masing-masing peran ya? Betul Mbak, perlu saya sampaikan bahwa para pelaku ini yang sudah berhasil diamankan ada 5 orang, yaitu dengan berbagai peran. Ada yang
sebagai perekrut, ada yang sebagai ketua yayasan, ada yang sebagai tokoh dalam tanda kutip, yaitu seperti apa ya, orang yang mempunyai ilmu-ilmu sehingga dapat menggandakan uang gitu. Ya Pak, kalau kita lihat barang buktinya ini cukup besar ya, mencapai 1 triliun, ada mata uang asing, kemudian rupiah, kemudian ada emas batangan. Ini bagaimana cara mereka untuk memproduksi uang palsu dan juga barang-barang bukti ini Pak? Perlu saya sampaikan Mbak, bahwa berdasarkan keterangan tersangka yang diperoleh oleh penyidik, bahwa tersangka ini tidak memproduksi sendiri, akan tapi ada inisial A yang menitipkan uang dan emas tersebut kepada saudara IM, yaitu selaku ketua yayasan. Pak Kasih, kalau berbicara mengenai uang palsunya ini hanya untuk sebagai cara meyakinkan korban, atau memang uang palsunya ternyata diedarkan juga kepada masyarakat sekitar, Pak? Baik, perlu saya jelaskan, Mbak, bahwa uang tersebut sementara dari keterangan penyidik itu belum sampai beredar, akan tapi cuma sebagai penarik minat supaya korban itu terjerat bujuk rayu, begitu Mbak. Ya Pak Muslikan, apakah para pelaku ini hanya 5 orang saja atau ini merupakan sindikat Pak? Sementara pelaku sementara masih 5 orang, cuma masih didalami oleh penyidik, tidak menutup kemungkinan juga akan bertambah, begitu Mbak. Ya. Untuk korbannya sendiri, sejauh ini sudah berapa banyak korban yang melapor kepada pihak kepolisian dan nominal atau totalnya berapa kerugian yang dialami korban? Perlu saya sampaikan Mbak, bahwa berdasarkan laporan polisi, yaitu sudah melaporkan 5 LP, cuma 1 LP temuan atau LPA dari petugas. Untuk yang laporan masih berada di 4 orang atau 4 LP, tidak menutup kemungkinan LP ini akan bertambah lagi, Mbak. Oke. Lantas apa jeratan atau pasal apa yang dikenakan kepada para pelaku, Pak? Dan ancaman hukumannya berapa lama? Baik, Mbak. Dari hasil penyidikan bahwa tersangka akan dikenakan pasal 36 ayat 2, junto pasal 26 ayat 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yaitu tentang mata uang. Kemudian dipersangkakan juga dengan pasal penipuan dan atau penggelapan atau turut serta melakukan peristiwa pidana di mana terdapat dalam pasal 378 dan atau pasal 372, junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP pidana, yaitu dengan ancaman paling lama 4 tahun untuk yang penipuan dan penggelapan serta turut serta. Untuk mata uang sendiri yaitu ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Muslikan, Kasih Humas Polres Cianjur atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Muslikan, selamat bertugas kembali. Tim Jatanras Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Bekasi menggeledah sebuah ruko yang diduga digunakan sebagai markas judi online di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya polisi menangkap 11 orang pelaku. Ironisnya, dari 11 orang yang ditangkap, 10 orang diantaranya pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Dalam penggeledahan yang disaksikan seorang oknum pegawai Kementerian Komdigi, petugas mendapati sejumlah komputer untuk memantau situs judi daring yang beroperasi. Usai dari Bekasi, polisi melanjutkan penggeledahan di kantor Kementerian Komdigi. Selama penggeledahan, polisi juga menyertakan 4 orang tersangka. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa oknum Komdigi menyalahgunakan kewenangan yang seharusnya melakukan pemblokiran situs judi online malah membiarkan.
Para oknum tersebut justru mengamankan 1.000 situs judi online agar tidak terkena blokir dari pemerintah. Adanya keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komdigi di bisnis haram judi online tentunya patut disesalkan. Komdigi yang sejatinya punya kewenangan untuk menutup situs-situs yang bermuatan judi online justru bermain mata dengan bandar judi online. Lantas seperti apa peran para oknum Komdigi? Lalu apa tanggapan Komdigi adanya keterlibatan pegawainya di bisnis judi online? Akankah dengan terbongkarnya skandal judi online menjadi momentum bersih-bersih di lembaga Komdigi? Tim TV One mengabarkan. Di sini adalah terkait penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai pada Kementerian Komdigi yang menerima sesuatu untuk tidak melakukan tugas dan fungsinya, dan kemudian juga tentunya ini masih terus dilakukan secara intens proses pemeriksaan dalam penyidikan tentunya. Ditangkapnya beberapa karyawan dari Kemkomdigi, jadi ini sebetulnya awal yang juga mengejutkan bagi saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital, namun harus dihadapi dan juga harus didukung tentunya. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Ya, berantas tuntas judi online, Presiden Prabowo Subianto pun sudah mengatakan dan juga mengingatkan bahwa aktivitas judi online ini telah mengakibatkan negara mengalami kerugian sampai dengan 900 triliun rupiah setiap tahunnya. Bahkan ini juga menyasar tidak hanya masyarakat, tapi masyarakat menengah ke bawah yang ekonominya sangat sulit, inilah yang disasar oleh para pelaku judi online. Lantas kenapa selama ini judi online nampaknya agak sulit untuk diberantas? Apakah karena memang ada oknum orang dalam yang mengamankan kurang lebih 1.000 situs judi online yang bisa mendapatkan keuntungan sampai 8,5 miliar rupiah? Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Weekend kita gangguin. Sudah ada Mas Dirjen Informasi Komunikasi Publik dari Komdigi. Selamat pagi Mas Prabowo Revolusi, selamat pagi sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Alphonse Tanujaya, pakar keamanan siber. Selamat pagi Mas Alphonse. Selamat pagi Mas. Kita agak kaget begitu ya kemarin informasi yang beredar ternyata ada oknum dari Komdigi sendiri yang mengamankan 1.000 situs judi online. Ini sebenarnya akhirnya bisa terbongkar. Apakah memang karena dari Komdigi sudah mengendus adanya oknum orang dalam yang bermain sendiri atau dari pihak kepolisian sih Mas? Kalau saya bukan agak kaget beneran. Gak nyangka ternyata orang dalam gitu ya. Jadi yang pertama seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, kami mengapresiasi ya tindakan cepat dari APH kepolisian dalam hal ini dalam melakukan penindakan hukum ya terhadap oknum-oknum yang melindungi judi online. Nah yang kedua bahwa pemberantasan judi online ini kan ikat ya dalam satu satgas pemberantasan judi daring yang dibentuk oleh Presiden Jokowi pada Juni 2024 ya, dan ini berjalan beberapa bulan ini. Di situ di dalamnya bersama-sama nih Komdigi, kemudian juga kepolisian, OJK, PPATK, dan juga beberapa kementerian lembaga lain yang memiliki hubungan ya dalam hal pemberantasan judi daring. Nah setiap hari kami itu melakukan koordinasi intensif dan masing-masing melaporkan temuan-temuannya dan kemudian disampaikan di meja untuk pada akhirnya ditindaklanjuti sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, bagian penangkapan, bagian penegakan hukum itu adalah bagiannya kepolisian ya. Yang bisa melakukan adalah lembaga APH. Nah, Kementerian Kominfo tugasnya adalah memblokir, mencegah akses, mengedukasi dan seterusnya. Jadi, kalau kami melihat bahwa ini justru bentuk bahwa Satgas ini bekerja dengan baik gitu. Tapi Mas Prabu, kalau misalnya para pegawai yang diberi wewenang untuk memblokir justru mereka yang membina itu, apakah dari
Komdigi sendiri nantinya akan meningkatkan pengawasan kepada pegawai-pegawai yang nantinya diberi wewenang tersebut, Mas? Pasti pengawasan dilakukan setiap saat ya, bahwa kemudian ada oknum, ya ini ya yang kemudian satu fakta yang harus disampaikan ke publik gitu, bahwa memang tikusnya ada di dalam juga ternyata gitu ya. 10 orang ini bagian dari tim besar ya. Jadi tim Satgas Pemberantasan Judi Online ini di Komdigi sendiri juga melibatkan tim yang cukup besar. Nah, oknum-oknum ini melindungi sebagian kecil dari beberapa situs, aplikasi sistem yang terafiliasi dengan judi online. Tadi saya sudah sampaikan ya ke kawan-kawan semua bahwa setiap harinya tuh kita ya melakukan treatment konten blokir ya terhadap alamat itu sekitar 11.000 sampai 20.000 item per hari. Jadi 10 hari terakhir saja sudah hampir 200.000 item ya yang kita lakukan pemblokiran. Kalau dalam masa kerja Satgas itu jumlahnya 3,2 juta sekarang ini. Nah, kenapa masih ada? Nah, ini nanti Mas Alfons bisa menjelaskan. Karena modusnya itu luar biasa, yang namanya kejahatan itu kan terorganisir. Jadi akhirnya mati satu tumbuh 1.000 begitu mati satu tambah 1.000, ya bisa seperti itu. Ini mungkin tumbuhnya 10.000 kali ya. Mas Prabu, karena dengan teknologi gitu. Ya, kalau jadi kita melihat satu ditutup, mereka pindah ke alamat lain. Mereka pindah ke alamat lain, ke IP yang lain, ke domain yang lain gitu. Nah, sebetulnya ini secara sistem masih tetap bisa di-crawling. Masalahnya adalah ketika ada modus yang lain dilakukan misalnya dengan membocorkan informasi apa yang sedang dilakukan. Sehingga sebelum dilakukan pemblokiran udah pindah duluan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi temuan-temuan dalam Satgas dan kemudian berujung pada penindakan hukum seperti sekarang. Mas Dirjen, kalau berbicara mengenai step by step-nya, mungkin masyarakat bisa diedukasi biasanya seperti apa sih, kan karena kabarnya dari 10 orang oknum dari Komdigi ini setiap harinya melaporkan kurang lebih ada 4.000 situs yang dilaporkan ini untuk diblokir, sedangkan 1.000-nya diamankan. Nah, berarti ada pengawasan di situ atau bagaimana? Kalau saya gini ya, kalau modus kejahatan seperti apa yang bisa bicara tentunya adalah APH ya. Namun kami sudah punya sistem ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kan tidak semuanya bisa disampaikan ke publik ya. Ini terkait dengan proses bagaimana kita melakukan pemblokiran. Nggak boleh bocor nih tentang hal ini kan. Jadi kita sudah punya sistem. Sistem ini bekerja atas dua hal. Satu, secara otomatis melakukan crawling lah ya istilahnya. Semua hal yang berkaitan dengan tagging judi online lah, apakah itu namanya judol, slot, kartu apa dan semacam itu di crawling, masuklah ke database dan kemudian dilakukan proses blokir. Nah, tim ini tugasnya adalah mengawasi proses tersebut supaya jalan atau tidak. Nah, yang kedua dari laporan masyarakat kan. Laporan masyarakat kita punya kanal, setiap harinya mungkin sekitar 400-500-an laporan yang dilaporkan dari publik, dimasukkan ke database dan dilakukan penindakan. Nah, proses informasi yang masuk ini kan mahal nih. Ya, harusnya terclassified gitu. Tapi ada oknum-oknum yang membocorkan keluar. Sehingga sebelum dilakukan penindakan, ini siap-siap dulu nih malingnya gitu. Jadi orang mau maling ke sana, malingnya dikasih dulu, itu tuh dijaga sama polisi nih gitu. Jangan ke sana, akhirnya malingnya ke sebelah sini. Nah, informasi inilah yang tadi dibilang 1.000 ya. Sebetulnya kan tidak persis seperti itu ya. Tapi katakanlah supaya tidak terdistorsi ceritanya, yang 1.000 yang tadi dijagain gitu ya. Artinya ada informasi yang disampaikan, dibocorkan ya kepada pemilik judi online, sehingga mereka tetap bisa melakukan operasi dengan berbagai modus. Ada yang pindah alamat, ada yang buat lagi yang baru begitu ya. Buat lagi yang baru, ada juga sistem judulnya berkedok games misalnya sebagai contoh, ada berkedok investasi pula, ada berkedok asuransi dan macam-macam gitu. Jadi kejahatan ini terorganisir gitu ya. Kita harus lebih bisa pola lagi. Sejauh mana memang Mas peran pegawai yang memiliki akses terhadap sistem ini bisa menjadi ancaman atau risiko bagi keamanan sebuah lembaga seperti Komdigi ini, Mas? Ya, kita lihat jadi usahanya gembos. Jadi sebenarnya udah 2 tahun ini kita setengah mati memikirkan cara, lalu kita sarankan pakai Satgas, udah Satgas paling sakti. Kominfo sebagai blokir tornya, lalu kepolisian PPATK sebagai juga, dan helpnya untuk tukang gebuknya, PPATK seperti Iron Man, ini yang paling jago menelusuri gitu kan. Secara teknis harusnya ini hasilnya akan sangat efektif, tetapi kenapa 2 tahun ini kita juga bingung, malah nggak bisa dibasmi gitu. Nah, hari ini kelihatan jawabannya. Walaupun tadi dikatakan Mas Dirjen setiap harinya tetap memblokir situs-situs dengan angka yang fantastis begitu ya.
situs itu mudah dibuat. Jadi situs mau buat 10.000, mau 100.000 juga mudah dibuat dan mudah dibeli. Situs.com, situs apa, cuma .co.id masih relatif aman, ada pengamanannya. Jadi kita harus lihat ujungnya bahwa bagaimana dari PPATK menelusuri apakah masih besar atau kecil. Terserah mau blokir berapa, kita apresiasi kerjanya. Tetapi kalau kita udah kerja setengah mati, tetapi ujungnya masih tetap judi online ini berjalan, artinya ini kurang efektif. Apa yang terjadi? Ya hari ini sedikit terkuak. Jadi apa sebabnya? Tapi langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh Komdigi sendiri untuk meningkatkan keamanan siber dan mencegah manipulasi data dari dalam nih? Karena kan kita akan fokus untuk membersihkan dulu ya, Mas Dirjen, dari dalam, kemudian juga sambil memblokir situs-situs tersebut. Nah, hal itu yang penting. Ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah sistem crawler dari Komdigi ini dengan ada kejadian ini, saya sarankan dilakukan audit eksternal. Lalu patuhi ISO 27001 semua. Jadi semua hak akses, siapa saja yang punya akses, siapa saja adminnya itu di audit, dilihat, lalu dimonitoring ketat. Kalau perlu oleh Pak Dirjen atau siapa, tiap hari siapa yang punya akses untuk buka, siapa akses punya untuk blokir. Ini secara internal dari sistem crawler. Yang kedua, ada keterbukaan dari list yang pemblokiran. Jadi hari ini Komdigi memblokir katakan 10.000 situs. Silakan diberikan secara live kalau bisa. Dan saya pikir itu bukan informasi rahasia. Masyarakat bisa mengecek, lalu masyarakat bisa ngasih tahu, ini nggak diblokir, ini nggak diblokir, ini masih aktif, ini blokir, ini betul. Gitu ya. Dan juga ada jalur masyarakat bisa ngadu. Yang ini Pak nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul. Nah, otomatis bisa masuk dan diblokir masyarakat itu. Saya pikir itu bisa kita lakukan daripada kita ngandalin audit internal lagi, mengenai blokir lagi, nanti auditernya malah masuk angin lagi gitu. Oke, coba saya ke Mas Dirjen. Tadi beberapa poin yang disampaikan terkait audit dari siapa-siapa saja yang berwenang untuk melakukan pemblokiran dan lain sebagainya. Ini sudah ada belum sih audit internal sendiri, Mas? Kalau audit internal pasti ada ya, kan? Selalu ada, dan itu kan bagian dari standar tadi ya yang dikatakan oleh Pak Alphonse. Makanya kenapa kita sebut ini namanya oknum begitu kan? Karena ya segelintir lah segelintir dan keluar dari sistem lah mekanisme. Tapi saya sepakat dengan apa yang Mas Alphonse sampaikan tadi. Itu gagasan yang sangat baik ya Pak. Kalau kita bisa umumkan setiap hari proses blokir kita terhadap akses judi online dan juga membuka kanal publik untuk pengaduan ya Pak ya. Sekarang sebetulnya kanal publik sudah ada, barangkali belum tersosialisasi dengan baik ya. Tadi yang saya sampaikan, setiap hari kita baru dapat 400-500 laporan. Saya katakan baru ya, kalau melihat angkanya sefantastis ini kan harusnya setiap hari ada ribuan laporan yang masuk gitu. Nanti kita akan lebih buka lagi ke publik sehingga bisa mudah ya publik melakukan akses dalam laporan. Tapi proses blokir itu hal yang sangat mudah dilakukan gitu. Saya menerima banyak sekali DM ya ke sosial media saya. Begitu dapat alamatnya saya laporkan ke Satgas, 2 jam 3 jam kemudian sudah hilang. Ya, 2 hari yang lalu bahkan ada satu influencer dengan followers sampai 300.000 Pak. Dia di alamat di bio-nya itu dituliskan link ke judi online gitu. Jadi masyarakat hanya nyoba dulu, ternyata seru gitu kan, baru dia masuk. Itu langsung kita freeze ya. Jadi kami bicara sama platform, sama Meta untuk diblokir. Nggak lama langsung terblokir. Jadi influencer dengan followers 100.000 pun kita bisa freeze. Nah, itu yang menjadi perhatian juga ya kalau berbicara mengenai judi online itu kan dari hulu ke hilir ya. Walaupun sebenarnya upayanya sudah beragam, sudah cukup banyak, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana masyarakat menengah ke bawah yang akhirnya tergiur lagi begitu ya. Kemudian juga influencer yang menjadi salah satu wadah untuk promosi padahal mungkin mereka mengerti atau tidak, apakah mereka taunya ini bukan judi online, game online dan lain sebagainya. Dan kemudian bandar-bandarnya bahkan pengelola dari judi online yang tidak ada di Indonesia. Nanti seperti apa upaya untuk memberantas secara tuntas, kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, dan kemarin setelah kepolisian menetapkan 11 tersangka dari pegawai dan juga tenaga analis Komdigi, polisi juga membawa salah seorang tersangka ke TKP di Ruko Galaksi Bekasi yang dijadikan sebagai kantor satelit untuk membina 1.000 situs judi online yang dipelihara dan menjadi sumber cuan bagi mereka nih. Nah, di sana sudah ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari untuk mengabarkan langsung. Silakan, selamat pagi Kurnia.
Ya, selamat pagi Mala, Rati dan juga pemirsa. Pada hari Jumat siang kemarin, polisi melakukan penggeledahan di Ruko Rose Garden 5 nomor 39 kawasan Grand Galaxy City, Kota Bekasi, di mana ini bisa saya gambarkan bahwa ini ruko berlantai 3. Saat sudah dilakukan penggeledahan oleh tim dari Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Jumat siang kemarin. Saat ini lokasi di Ruko Rose Garden 5 nomor 39 masih terpasang garis polisi. Kalau bisa digambarkan pada hari Jumat siang kemarin, polisi membawa 2 orang tersangka dari 11 orang tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus judi online. 2 orang tersangka dihadirkan ke tempat ini. Dan dalam penggeledahan ini polisi menggeledah dari lantai 1 sampai lantai 3. Di lantai 1 tidak ditemukan barang bukti, hanya memang ada tumpukan-tumpukan kardus yang cukup berantakan. Kemudian polisi menaiki lantai 2. Di lantai 2 ini ditemukan hanya sebatas ruangan rapat saja. Dan di lantai 3 barulah ditemukan perangkat-perangkat komputer yang digunakan sebagai operasional satelit. Ini dijadikan oleh para tersangka. Ruko ini disewa untuk sebagai tempat satelit judi online. 11 tersangka ini yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, 10 diantaranya merupakan oknum pegawai komunikasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Mereka ini ditetapkan sebagai tersangka karena seharusnya mereka yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan juga memberantas judi online, untuk memblokir judi online ini, justru mereka menyalahgunakan wewenang dan membacking-nya ataupun mengamankan para bandar-bandar judi ini untuk tetap dapat beroperasi ataupun tetap berjalan operasional judi online-nya dengan mendapatkan upah ataupun imbalan sebesar 8 juta rupiah setiap satu situs judi online, sehingga situs judi online tidak diblokir. Keuntungan cukup fantastis, yaitu mencapai 8,5 miliar rupiah, dan sampai saat ini polisi masih terus melakukan penyidikan kasus ini, termasuk juga menelusuri aliran dana yang diterima oleh para tersangka. Kasus judi online ini juga mendapatkan asistensi penuh dari Mabes Polri kepada Polda Metro Jaya. Demikian, Mama, Rati, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari melaporkan langsung dari Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Kita langsung melanjutkan perbincangan. Mas Alfons, kalau melihat ini kan satu mungkin sindikat begitu ya, yang dapat akhirnya terungkap begitu kan. 1.000 situs yang tadi dikatakan Pak Dirjen, sebenarnya ini kecil, biasanya tuh bahkan ratusan, puluhan ribu yang diblokir setiap harinya. Tapi kalau berbicara mengenai judi online, ini kan harus ada pemberantasan secara tuntas, sistematis, komprehensif, dari hulu ke hilir. Apa yang menjadi catatan paling penting yang paling bisa mungkin dilakukan jangka pendek dan jangka panjang untuk pemberantasan judi online di Indonesia? Solusinya ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek dan jangka menengah ini, jangka pendeknya ini adalah pemblokiran yang sudah dilakukan setiap hari ya sebenarnya oleh Komdigi ya. Jangka menengah ini adalah penegakan hukum dan penelusuran uangnya. Jadi penegakan hukumnya adalah kalau ada yang pasang iklan judi online, silakan Satgasnya bikin tim, ikutin aja iklan, follow the ads gitu. Lalu ketahuan nomornya kan, ketahuan situsnya kan, situsnya kasih ke Kominfo untuk diblokir, nomornya kasih ke kepolisian untuk telusuri, dapetin orangnya, lalu diperluas. Lalu kalau misalnya udah dapat rekening, kasih ke PPATK, telusuri lagi, ini uang dari mana aja, mengalir kemana aja. Sebenarnya secara teknis ada 3 Avenger ini sudah lebih dari cukup untuk mengatasi judi online dengan sangat efektif. Dan hari ini terbukti rupanya kurang efektifnya karena ada tikus di dalam. Nah ini tikusnya udah mulai ketangkep, tapi mungkin diperiksa, dipastikan nggak ada tikus-tikus lain lagi gitu. Jadi dievaluasi ulang sistemnya, dilihat siapa aja yang punya akses, dilihat log dari aksesnya. Nah, log aksesnya kalau hilang, saya bertanya-tanya tuh, log aksesnya selama setahun siapa aja yang punya akses, apa yang dilakukan, siapa yang blokir, siapa, itu akan terbuka semua. Tapi kalau biasanya sindikat judi online yang mungkin Mas Alfons ketahui itu biasanya seperti apa sih mekanismenya? Kan kadang-kadang ada yang bilang bandarnya ini nggak di Indonesia, adanya di luar negeri dan lain sebagainya. Aliran dana bahkan uang-uang ini tidak hanya di Indonesia, mengalir juga ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mekanismenya seperti apa sih? Apakah memang segitu sulitnya untuk memberantas sindikat judi online ini?
Yang membuat kita terkejut adalah selama ini kita percaya bahwa ini dioperasikan dari luar negeri. Ternyata enggak. Ternyata ya ini dalam yang negeri juga. dari dalam negeri juga yang tertangkap juga banyak juga. Gitu. Jadi ya ini yang perlu disadari. Yang dihadapi memang sindikat. Jadi ini memang satu organized crime dan mereka resikonya rendah. Kalau ketangkep ya hanya berapa bulan berapa tahun dibandingkan dengan misalnya dia bisnis yang risiko tinggi, sindikat narkoba atau apa bisa dihukum mati. Jadi banyak yang memilih hal seperti itu. Lebih cepat ya dapat keuntungannya. Lebih cepat dapat keuntungan dan mereka bergerak di negara-negara yang penegakan agak hukumnya longgar tidak begitu ya. Mereka membolehkan judi malah. Kita ke Mas Dirjen. Mas, ini kan kita tahu bahwa masyarakat kita ini literasinya cukup Masih rendah, apalagi untuk kalangan bawah. Nah, apa upaya dari Komdigi sendiri untuk meningkatkan literasi digital masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa mereka tergiur karena diiming-imingi keuntungan yang cukup tinggi dan juga situs-situs ini juga biasa menyamarkan dirinya menjadi situs undian, investasi. Nah, itu yang mungkin kurang disosialisasikan mungkin, Mas. Termasuk juga ke influencer mungkin ya, yang menjadi wadah promosi mereka. Ya, jadi yang pertama kalau bicara sistem apa yang paling efektif, sistemnya sudah canggih, mau canggih secanggih apapun, kalau orangnya nggak bersih ya pasti rusak-rusak juga begitu kan. Mobil Ferrari sehebat apapun, kalau yang nyetirnya mabuk ya tabrakan juga gitu kan. Nah, jadi orangnya dulu harus ditarik keluar, dibersihkan. Kalaupun masih ada tikus lagi, ambil lagi tikusnya. Ibu Menteri bilang pokoknya babat tuntas, silahkan kepolisian datang, kita buka ruang seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan dan juga audit terhadap sistemnya. Yang kedua, masalah literasi betul sekali. Jadi yang pertama gini, teman-teman influencer harus tahu, karena banyak sekali ya kita temukan link terhadap judi online ini tertaut pada content creator, influencer, lembaga pendidikan, kadang-kadang ya lembaga investasi yang disebut nggak tahu, masa iya? Karena kan tidak mungkin kita pasang link tapi tidak dites dulu kan. Nah, sekarang saya katakan bahwa teman-teman yang menerima kerjasama dari judi online itu adalah kejahatan dan bisa ditindak pidana. Ya, dalam 2 bulan ini saya bertugas, kurang lebih ada 3 influencer nih yang ditangkap oleh kepolisian karena menautkan profil judi online ya di profil mereka. Jadi harus sama-sama terliterasi nih para influencer. Kalau perlu bahkan sukarela mengedukasi masyarakat tentang bahayanya judi online. Ya, bukan menerima malahan, tapi sukarela mengedukasi masyarakat tentang judi online. Yang kedua, literasi. Literasi dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang kedua ya contohnya ini sekarang saya datang ya, untuk memberikan informasi kepada publik tentang bahaya judi online. Kita sudah cek, Mas Alphonse juga bisa mengkonfirmasi bahwa algoritma yang ditanamkan di sistem judi online itu sudah pasti tidak mungkin bikin Anda kaya, udah pasti bakal bikin miskin. Ya, ditawari dulu di awal-awal, diiming-imingi uang balik yang cukup besar. Menang di awal gitu menang ya. di awal, setelah itu ketagihan, ya masuk terus tuh. Terus diperas. Diperas gitu kan, pada akhirnya karena mau uangnya balik, jadi main terus, berharap makin dalam berharap uangnya balik. Kalau uangnya nggak ada, masuk lagi nanti tuh ada pinjol untuk memberikan yang dana singkat begitu. Jadi ini sistemik sekali. Artinya masyarakat harus tahu. Sekarang saya yakin banyak yang menonton TV One ya, ratingnya kan tinggi kan di TV One ini kan. Jadi saya pastikan ini pasti banyak yang nonton. Masyarakat, Anda harus tahu bahwa judi online itu sudah pasti merugikan Anda. Tidak mungkin ada cerita untung ataupun kaya dari judi online. Udah, saya cek deh. Kalau ada cerita masyarakat yang kaya karena judi online, kasih tahu saya. Kasih tahu saya. Langsung ke Pak Dirjen nih. Langsung kasih tahu saya gitu. Karena tidak mungkin ada. Saya bisa jamin itu 1000% ya, Pak Alphonse ya. Ini penting sekali untuk diliterasi kepada publik. Media juga saya terima kasih kepada TV One yang terus-menerus ya mengangkat tentang judi online ini ke nanti kita juga akan tahu bagaimana tanggapan masyarakat. Karena tadi berbicara bahwa masyarakat menjadi korban dan masyarakat banyak terpedaya oleh situs-situs judi online ini karena banyak sekali modus yang dilancarkan. Kita akan tahu saat lagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan ke rekan kami yang sudah berada di lokasi Car Free Day untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat.
Baik, masih setia bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan pantau dulu bagaimana komentar dari warga terkait judi online yang ada di Indonesia. Dan beberapa waktu lalu juga kita mendengar informasi terkait dari pegawai atau staf dari Komdiji yang menjadi oknum juga untuk menjaga dari 1.000 situs judi online. Kita akan pantau bersama rekan kami Haidar Faisal. Selamat pagi Faisal, ini nampaknya sudah ada bersama beberapa warga yang akan dimintai responnya seperti apa. Selamat pagi, silakan. Ya, pagi Kamarati, Malan dan juga pemirsa, memang betul sekali bahwa praktik judi online ini menjadi salah satu penyakit masyarakat yang hingga sampai saat ini masih marak sekali keberadaan di Indonesia. Tidak terbatasnya oleh wilayah dan juga mudahnya masyarakat mengakses praktik judi online ini membuat praktik judi online sangat sulit diberantas di Indonesia. Bahkan di tahun 2023, Kamarati dan juga Mala, kami mendapat informasi dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan bahwa terdapat setidaknya 4 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online dan 80%-nya menghabiskan uang 100.000 per hari untuk bermain judi online. Dan lalu bagaimana pendapat masyarakat? Saya akan tanyakan kepada masyarakat yang saat ini tengah berada di Car Free Day, tepatnya di Bundaran Hotel Indonesia. Oke, saya sudah ada bersama dengan Mas siapa? Mas Michael ya. Mas Michael. Iya. Bagaimana tanggapan Mas Michael soal masih maraknya keberadaan judi online di Indonesia, Mas? Sebenarnya kalau boleh bilang sih miris ya. Kan ini judi online marak waktu pandemi ya. Cuma setelah pandemi ternyata bukannya semakin meredah tapi semakin merajalela. Jadi kayak sayang aja uang yang harusnya bisa dipakai masyarakat tuh mungkin beli sembako, bayar apapun itu, malah larinya ke luar negeri, bukan ke Indonesia. Karena kan kita tahu banyak server judi online tuh kebanyakan di luar negeri ya, kayak China, Singapura, Kamboja, kayak gitu-gitu sih. Tadi kan saya menyampaikan bahwa tahun 2023 ada 4 juta masyarakat Indonesia bermain judi online dan 80%-nya ini setidaknya menghabiskan 100.000 per hari. Mengkhawatirkan nggak menurut Mas? Menurut saya sih mengkhawatirkan ya, karena kan awalnya mungkin seperti narkoba ya. Awalnya kan coba-coba dikit-dikit. Awal pasti dikasih mentang sama bandar, tapi lama-lama kalau lama-lamaan kalah. Aduh kok kalah, depo lagi. Nah, lama-lama kan duar ya, habis uang masyarakat kok kayak gitu. Oke, kemarin juga ada isu nih Mas, bahwa ada pegawai Kementerian Kominfo Digi yang melindungi 1.000 situs judi online. Menurut Mas itu bagaimana? Menurut saya sih itu kayak gimana ya, sebenarnya kan udah jadi rumor ya, kenapa sih judi online nggak bisa diberantas? Padahal kan Indonesia kita tahu negara yang beragama, negara yang punya ketuhanan yang Maha Esa ya, tapi kok ini nggak bisa diberantas? Nah, entah kan terbuktikan, ternyata ada internal yang bermain. Nah, kalau kayak gini kan kita tahu, sebenarnya itu bisa aja diberantas, cuma tergantung apakah pemerintah itu mau atau enggak. Karena kan kalau kita tahu sebenarnya bisa aja, misalnya ditegasin kayak misal yang ketahuan melindungi, difotoin KTP-nya disebar atau apa gitu. Nah, cuma kalau kayak gini kan kita tahu, oh ternyata ada yang internal bermain kayak gitu Bang. Terakhir, harapannya Mas mungkin? Harapan saya sih semoga judi online itu bisa diberantas di Indonesia ya. Tapi emang aku harus bilang emang susah ya judi online. Ya paling kalau misal kita nggak bisa 100% ya kita bisa comeback sih. Kan dulu Indonesia pernah di Jakarta ya, waktu zamannya Bang Ali Sadikin, pernah dibuat legal tuh judi, mungkin bisa dibuat kayak gitu. Atau kayak di Malaysia kan juga kayak Indonesia, ada masyarakat muslim tapi ada kayak genting. Mungkin bisa judi kayak gitu tapi dibatasin gitu lah. Gitu. Terima kasih Mas Michael atas waktunya. Ya pemirsa, itulah tadi pendapat dari salah satu warga yang berada di sini dan memang mengatakan bahwa maraknya judi online ini masih mengkhawatirkan dan diharapkan pemerintah bisa serius untuk memberantas keberadaan dari judi online. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Faisal. Itu tadi Mas Alfons, Mas Dirjen, tanggapan dari masyarakat. Mungkin Mas Alfons dulu nih untuk melihat tanggapan masyarakat tadi. Ya, masyarakat mungkin masih menganggap bahwa judi online itu dikendalikan dari luar. Jadi ya Anda perlu sadari bahwa ini juga internet ini jadi the global village. Jadi dimanapun dia, selama Anda bisa akses, ya itu udah nggak ada poin lagi apakah itu di luar atau di dalam negeri. Tapi yang jelas kalau uang-uang yang masuk ke masyarakat itu mengalir ke judi online, ya itu memang menjadi sesuatu yang tidak produktif dan merusak kehidupan masyarakat yang terjerat judi online ini. Oke, terakhir Mas Dirjen, langkah apa lagi yang akan dilakukan oleh kementerian? Apakah juga nantinya juga akan bekerja sama dengan platform-platform yang ada agar benar-benar membatasi ruang dari judi online ini sama sekali nggak ada begitu di Indonesia? Yang pertama saya lega, tadi kan masyarakatnya berarti tahu tentang judi online ya, jadi kalau gitu terliterasi nih masyarakatnya tadi. Saya takut tadi waktu tanya judi online apaan ya? Itu berarti kita nggak kerja. Gitu. Yang kedua,
yang prioritas yang tetap penting adalah sekarang bersih-bersihnya gitu ya. Jadi kan kalau dilihat ya, dalam 3 bulan ini tuh kita bisa menurunkan potensi transaksi judi online yang 900 triliun tadi disebutkan itu menjadi hanya 200 triliun. Jadi data terbaru dari PPATK, kita sudah freeze tuh rekening-rekening yang ditengarai sebagai penampung uangnya judi online. Sekarang itu kita tinggal 200T gitu ya. Nah ini yang harus terus dibabat gitu ya, dan salah satunya harus dilakukan dengan orang-orang yang bersih. Jadi kami ingin bersih-bersih dulu nih, bersih-bersih memastikan bahwa orang-orang yang bertugas melakukan pekerjaan mulia ini tuh betul-betul tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada di luar ya. Yang ketiga, literasi kepada masyarakat, karena kan hilirnya selesai pasti hulunya juga akan mati kan. Jadi literasi kepada publik juga harus dilakukan dengan lebih maksimal. Dan yang keempat ya, regulasi untuk platform gitu. Platform juga memang harus aktif ya melakukan monitoring terhadap semua hal yang berhubungan dengan judi online, sehingga akses publik kepada judi online itu dipersulit, bukan dibiarkan sama dengan akses kepada informasi yang lain. Saya yakin platform pasti bisa melakukan itu. Nah, kita pastikan nanti platform-platform yang ada di Indonesia itu comply ya dengan will kita untuk memerangi judi online. Karena ini kan will-nya Bapak Presiden Prabowo gitu dari awal untuk perangi judi online. Ibu Menteri pun sama gitu. Kami itu sudah menginstruksikan tidak boleh ada yang menghalangi aparat untuk melakukan tuntas gitu ya. Kalau berbicara mengenai judi online, kita jadi ingat lagunya Bang Roma Irama ya, judi. Sekarang mungkin dirubah jadi judol. Oh, judol. Terima kasih banyak Mas Dirjen dan juga Mas Alfon sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, kita sudah berada di penghujung Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Andi Kumala. Saya Kamala Tikusuma. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.